Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk berkati kami pada hari ini, Tuhan. Semoga Tuhan akan melalui pertama, Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami agar bisa mengerti pelajaran dan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Angela. Oke, hari ini kita masuk ke bab baru untuk di fisika. Silakan persiapkan buku LKS-nya, orat-oratnya juga boleh. Dibuka halaman 65 buku LKS. Jadi materi yang akan kita pelajari itu adalah tentang pesawat sederhana. Di halaman 65 LKS. Oke. Pesawat sederhana, di situ sudah ada keterangannya bahwa tubuh manusia banyak menerapkan prinsip kerja dari pesawat sederhana. Prinsip itu kemudian ditiru dan dimodifikasi dalam berbagai bentuk peralatan yang memudahkan kita melakukan aktivitas. Contoh, dulu untuk mencapai suatu lokasi, kadang para orang tua berjalan kaki. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, adanya pemanfaatan pesawat sederhana menggunakan hubungan roda-roda sehingga dibuatlah ada sepeda motor, ada sepeda ataupun ada mobil ya. Dibuka halaman 65. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, misalkan untuk membangun sebuah gedung yang harus membawa suatu barang-barang dari bawah ke atas. Itu biasanya dipakai tower crane di proyek-proyek besar, sehingga memudahkan para pekerja untuk mengangkat barang-barang berat dari bawah ke lantai atas. Itu fungsinya pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana itu bukan pesawat, dia merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mempermudah kerja manusia. Oke. Sudah kelihatan di layarnya kalian? Sudah ya? Jadi di pesawat sederhana itu materi yang akan kita bahas, subbahasannya ada tuas atau pengungkit, jungkat-jungkit dia termasuk, kemudian ada bidang miring, ada roda-roda, roda berporos, hubungan roda-roda, kemudian ada katrol. Di LKS-nya juga sudah jelas tercantum ya, nanti dibuka halaman 65. Yang pertama, kita akan membahas tentang tuas atau pengungkit. Jadi tuas itu merupakan jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa baca juga di LKS lebih lengkapnya. Tuas memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Jadi tuas atau pengungkit ini tidak selalu bentuknya begini, tapi modifikasinya dia bisa berbentuk seperti ini. Nanti dia dikelompokkan menjadi 3 bagian, ada golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Tergantung di mana letak dari, ini namanya tumpuan, kemudian ini namanya beban, dari beban sampai ke titik tumpu namanya lengan beban, kemudian dari titik tumpu sampai ke lengan yang lagi satunya, yang disebut dengan gaya, ini namanya lengan kuasa. Lengan kuasa, lengan beban, itu sama dengan jarak. Jarak antara beban ke titik tumpu atau jarak antara gaya yang diberikan ke titik tumpu. Oke. Jadi secara umum, tuas atau pengungkit itu digambarkan seperti ini. Dia memiliki yang namanya titik tumpu, kemudian ada yang namanya beban, disimbolkan dengan FB, gaya beban. Lalu jarak antara titik tumpu ke bebannya itu disebut dengan lengan beban atau LB. Jarak antara titik tumpu ke kuasa
kuasa itu adalah sesuatu gaya yang berperan dalam mengangkat beban, namanya gaya kuasa. Jarak antara titik tumpu ke gaya kuasanya disebut dengan lengan kuasa. Sehingga lewat gambar ini dapat dirumuskan persamaan untuk di pengungkit. Oke, jadi ini persamaannya. FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. FB gaya beban. Kalau sudah gaya, nanti diingat satuannya adalah Newton. Kemudian LB lengan beban. Dia berupa panjang dengan satuan meter. FK-nya gaya kuasa, kalau sudah gaya juga satuannya adalah Newton. Lalu LK-nya ini adalah lengan kuasa dengan satuan meter juga, karena dia termasuk ke panjang. Itu satuannya. Jadi misalkan nanti di soal, diketahui gaya bebannya misalkan 50 Newton. Di 50 Newton. Lengan beban dari titik tumpu sampai ke sini dia jaraknya adalah 2 meter. Dari titik tumpu ke lengan kuasa dia jaraknya adalah 4 meter. Yang ditanya salah satunya. Sekarang yang ditanya adalah berapa FK-nya. Sehingga untuk mencari FK bisa masuk ke persamaan ini. Angkanya dimasukkan, dapat FK nanti. Oke. Misalkan sudah diketahui FB-nya adalah 50. Mis tulis di sini ya. 50 FB-nya dikali dengan 2 LB-nya sama dengan FK-nya yang dicari dikali dengan 4. 50 kali 2 sama dengan 100 sama dengan 4 FK. Sehingga nanti ketemu FK-nya adalah 100 dibagi 4, yaitu 25 Newton. Oke, sehingga kita untuk menyeimbangkan jungkat-jungkit ini atau tuas ini, yang ini perlu gaya sebesar 25 Newton agar dia seimbang. Dari rumusnya ini, FB dikali LB sama dengan FK dikali LK, dicari salah satunya. Mungkin FB dicari, mungkin LB, mungkin FK atau LK. Paham ya? Ada yang ingin ditanya dulu sementara baru sampai di rumus itu? Oke, silakan. Kemudian Miss lanjutkan lagi sedikit. Nah, karena setiap pesawat sederhana itu berfungsi untuk menguntungkan semua kegiatan manusia, jadi untuk tuas atau pengungkit juga dia memiliki rumus keuntungan mekanis atau disimbolkan dengan KM. Jadi nilai keuntungan mekanisnya ada di sini. Nah, yang Miss kotakkan ini. Oke, ini dia. Jadi keuntungan mekanisnya adalah FB per FK atau LK per LB. Seberapa besar dia memberikan keuntungan bagi manusia, itu maksudnya keuntungan mekanis.
Oke, yang menjadi poin dalam tuas atau pengungkit itu adalah ada titik tumpu, kemudian ada beban, dan ada kuasa. Nanti ketika tuas atau pengungkit itu dibedakan menjadi 3 golongan, ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Yang berbeda adalah letak dari ketiganya ini. Letaknya. Bisa titik tumpu di tengah, bisa beban yang di tengah, bisa kuasa yang di tengah. Itu nanti yang membedakan golongan 1, 2, dan 3. Sudah? Ya, jadi gaya beban itu terkadang disimbolkan dengan FB atau terkadang juga disimbolkan dengan W. Ini bisa disimbolkan dengan W. Gaya berat, beban, sama dengan W. Di LKS halaman 66 juga kalian bisa lihat di sana. Untuk mencari keuntungan mekanis, bisa dengan LK dibagi LB, atau FB dibagi FK. Yang ini bisa dirubah jadi W per FK. Bisa, sama saja artinya. Cuman nanti yang di LKS, oke. Kemudian rumus yang Miss kotakkan merah ini, yang ini, itu ada di halaman 67. Untuk di tuas atau pengungkit, di sana dituliskan W kali LB sama dengan F kali LK. Boleh saja, atau FB kali LB sama dengan FK kali LK. Keterangannya juga sudah ada di sana. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang golongan-golongan pada pengungkit. Seperti yang Miss bilang tadi ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Coba diperhatikan di halaman 66. Dia sama dengan yang ada di slide-nya kalian. Jadi maaf agak blur di sana. Ada tuas golongan pertama atau jenis pertama, di mana syaratnya adalah titik tumpunya ada di tengah-tengah antara beban dan kuasa. Oleh sebab itu, tadi Miss sampaikan bahwa pada tuas atau pengungkit yang menjadi poinnya adalah titik tumpu, beban, dan kuasa. Untuk yang golongan pertama, titik tumpunya di antara beban dan kuasa. Contoh alat yang menggunakan itu adalah gunting, tang, palu. Ini contoh-contohnya. Ya, di mana titik tumpunya ada di antara kuasa dan beban. Contohnya kalau gunting, ini diguntingkan, yang bulat ini yang menjadi titik tumpu. Yang bulat ini. Kemudian ketika kalian megang guntingnya itu namanya titik kuasa. Yang mana bingungnya, Alexis?
Mhm. Mhm. Terus? Bagian yang mana? Yang biru. Keuntungan mekanis. Jadi, kalau yang keuntungan mekanis itu adalah seberapa besar pengaruh dia memberikan keuntungan terhadap kerja manusia. Tuh. Jadi, keuntungan mekanis itu rumusnya ada 2. Boleh pakai gaya, boleh pakai lengan. Kalau di soal ada gaya, jadi kita coba masukkan angkanya. Kalau misalkan kita pakai yang pertama ini, oke, yang ini kita coba dulu. Kalau misalkan pakai FB, FB-nya adalah 50, FK-nya adalah 25. 50 dibagi 25 sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanisnya 2. Boleh juga pakai LK dan LB. Kalau pakai LK dan LB, LK-nya sama dengan 4, LB-nya sama dengan 2. Sehingga hasilnya 4 dibagi 2 sama dengan, oke, yang atas dengan yang bawah sama. Artinya, ketika mau mencari keuntungan mekanis, boleh pakai FB, FK, atau boleh pakai LK dan LB. Intinya dia mau pakai yang mana aja akan menghasilkan nilai yang sama. Kalau benar masukin angkanya. Tuh. Boleh yang mana saja mau dipakai. Artinya KM, untuk mencari KM itu bisa pakai 2 rumus. Kalau tidak F ya L. Paham ya? Oke, next to the second slide. Kita masuk ke jenis tuas. Ada jenis pertama, kedua, dan ketiga. Kalau jenis yang pertama, kalau misalkan blur di kalian, bisa kalian lihat di halaman 66 LKS. Yang pertama, titik tumpunya tengah-tengah. Contohnya gunting. Yang kita pegang itu namanya kuasa, yang memotong depan ujungnya itu namanya bebat. Ya. Yang buletannya ini namanya titik tumpu. Jadi titik tumpunya ada di tengah-tengah. Sama seperti tang, dia gunanya untuk mencabut, misalkan mencabut paku. Ujungnya ini adalah bebannya, pakunya. Tengah-tengahnya ini adalah titik tumpunya. Kemudian yang ini adalah pemegangannya, kuasa. Tuh. Sudah? Kemudian selanjutnya adalah tuas golongan kedua atau jenis kedua. Tidak lagi titik tumpunya tengah-tengah. Yang ada di tengah-tengah adalah titik bebannya. Contoh, kalau di LKS ada yang gerobak itu.
satu roda. Di baknya itu bebannya, rodanya itu titik tumpunya, kita megangnya itu namanya kuasanya. Ya, sehingga bebannya ada di tengah-tengah antara titik tumpu dan kuasa. Selain itu ada pemecah kemiri, ada pemecah kepiting, pembuka tutup botol, handle rim. Jadi semua contoh-contohnya ini dia termasuk ke jenis golongan kedua. Kemudian untuk golongan ketiga, tidak lagi bebannya yang tengah-tengah, tetapi sekarang kuasanya. Contohnya kalau di LKS ada stapler, terus staples atau penjepret. Ya, kita menjepret, tangan kita ada di tengah-tengah. Kemudian yang ini, yang tempat menjepretnya itu namanya gaya bebannya, yang di pangkalnya itu pangkal dari straplessnya namanya titik tumpunya. Ada pinset atau catut, kemudian ada cangkul. Kalau di cangkul yang ini adalah bebannya, kita megang adalah titik kuasanya, kemudian ujung jari cangkul itu adalah titik tumpunya. Sudah? Jadi yang halaman 66 jenis tuas itu bisa dilihat di LKS dan bisa ditambahkan di situ karena di sana ada contohnya cuma satu, ada gunting. Kalian tulislah di sana isi keterangan. Ada penjepit rambut, ada tang, ada palu, kemudian ada ini apa namanya? Ada klip kertas. Begitu juga untuk golongan kedua dan ketiga ditambahkan di sana contohnya. Sehingga contohnya tidak cuma satu aja yang di LKS ya. Nanti kalau misalkan ada soal misalkan pembuka tutup botol, pemecah kepiting, kemudian pemecah kemiri, termasuk ke tuas golongan berapa? Sedangkan di LKS contohnya cuma gerobak roda 1. Sehingga ditambahkan ya keterangannya di LKS untuk contoh-contoh tuas golongan 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, soal pertama, contoh soalnya. Di sana sudah ada gambar. Coba diidentifikasi titik A itu apa namanya, titik B itu apa namanya, dan titik C itu apa namanya. Oke, yang mau menjawab silakan. Komentar di chat. Titik A, titik B, dan titik C. Letak apakah tadi di titik itu?
Oke, Alfi. Kennedy, sudah keluar soalnya kah? Oke. Ya, silakan diperhatikan. Untuk Alfi, silakan bisa dilihat juga di LKS halaman 65 dan 66. Kita membahasnya tentang pesawat sederhana. Jenis yang pertama ada tuas atau pengungkit, jungkat-jungkit. Oke, kita masuk ke contoh soal dulu. Yang nomor 1, ada gambar begini. Titik A, B, dan C gambar itu apa dia? Titik apakah mereka bertiga? Good. Betul, Martial, Jason. Betul. Oke, Martial betul. Kuasa, betul, Edo. Alfi, lanjutkan. Biru titik A. Mhm. Mhm. Oke. Ya. Ada Alfi, Aurel, Edo, Martial, dan Jason sudah menjawab. Oke, tunggu sebentar. Oke, jadi titik A itu adalah titik kuasa, titik B adalah titik tumpu, dan titik C adalah titik beban. Oke, kita lanjut. Ini apa namanya tadi? Silakan dijawab. Titik A, B, C-nya adalah titik apa saja, dan dia termasuk ke jenis tuas golongan keberapa? Sorry. Sekarang sudah kelihatan atau belum? Oh, belum ya. Ada? Oke. Lanjut. Sebutkan jenis golongan berapa dan titik A, B, C-nya apa saja.
Oke, Edo betul. Chanel salah. Aurel kebalik. Oke, Jason benar. Ya, Aurel C kuasa. Oke, sudah betul. Sekarang kita lanjut. Yang 4B. Oke. Ya, titik A itu adalah titik tumpu, B-nya adalah beban, C-nya kuasa. Jason betul, Christopher, Aurel, Martial bingung, Adeline, Christopher betul, Angela, Martial. Oke, udah betul. Ya, sehingga gambar ini dia sama dengan pemecah kemiri, dia termasuk ke tuas golongan kedua. Jason. Next, the last one. Yang ini. Ya, Martial benar. Aurel betul. Alfi, Chanel, Adele, Jason, Edo, Christopher, Jason. Jadi dia merupakan tuas golongan ketiga. Oke. Benar. Sehingga yang ini staples, jepretan. Jadi titik A-nya adalah titik tumpu, B-nya tempat kita memegang, tempat tangannya kita, yang namanya dengan kuasa, kemudian yang C-nya adalah titik beban. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau kita coba soalnya biar masuk ke rumusnya? Di sana sudah ada batu dengan beban 360 Newton. Jarak dari titik tumpu ke batu adalah 20 cm, dari titik tumpu ke orangnya adalah 180 cm. Kira-kira berapa gaya kuasa yang harus diberikan oleh orang ini agar dia menjadi seimbang? Masuk ke persamaannya, FB kali LB sama dengan FK kali LK. Tentukan yang mana FB, yang mana LB, dan yang mana LK. Yang dicari adalah FK. Ya,
Rumusnya yang ada di halaman 67. Kalau yang di LKS, kalau yang tadi kelupaan, atau, jadi ini rumusnya. FB kali LB sama dengan FK kali LK, itu rumusnya. Jason baru kali 1 ruas aja. Belum dibagi itu punyanya Jason. Betul. Jason benar. Ingat satuannya. Satuannya Newton. Mm-mm. 360 itu FB. FK-nya yang dicari. Oke, Alfi betul. Martial betul. Jadi, bukan. Bukan Alexis. Bukan kali 180, tapi kali 20. Baru sama dengan titik-titik kali 180. Aurel betul. Ingat satuannya Newton. Iya, Adeline. 40. Enggak, bukan cari W, tapi cari F. K. W itu sama dengan FB. Oke, yang sudah ketemu jawabannya adalah 40 Newton. Alexis, yang ini dia beban. Yang ini sama dengan W atau FB. Boleh pakai yang mana aja. Kemudian yang ini namanya LB. Untuk Alexis dan yang lainnya yang belum begitu paham. Yang ini LK. Yang ditanya adalah berapa FK-nya. Gaya orang itu atau berapa gaya yang dikerjakan oleh orang itu sehingga bentuk pengungkitnya menjadi seimbang. Itu maksud pertanyaannya. Sehingga yang ini jadi 360 dikali 20 sama dengan titik-titik-titik dikali 180. 360 dikali 20 sama dengan 7.200 dibagi titik-titik ini adalah FK.
Sehingga dibagi 180 sama dengan FK. Sehingga FK-nya dapat 40 Newton. Itu. Paham ya, Alexis ya? Anak-anak yang lain, bagaimana? Bingung, mager, orat-orat atau gimana? Boleh, 360 dibagi 180 kali 20 juga boleh. Paham ya? Kita lanjutkan. Kalau yang ini bagaimana? Sama. Jadi dia sama kayak yang tadi, diganti angkanya saja. Good. Betul, betul. Alexis, Chanel, Adeline, Kennedy, betul. Jason, betul. Alfie, betul. Oke, jadi ini, nah jadi kalau ini yang ini kita batasin, semua ada yang ada di sebelah kiri dia dikali, semua yang ada di sebelah kanan dia dikali. Itu kalau dia cepatnya. 100 dikali 1 sama dengan F dikali 2. Yang ini F-nya, sehingga F-nya sama dengan 100 dibagi 2, hasilnya 50 Newton. Tuh. Oke. One more. Sekarang, kasusnya adalah F-nya diketahui tapi bebannya tidak diketahui. Silakan mencari bebannya. Seperti yang Miss katakan tadi, dia dibagi berdasarkan titik tumpunya bagian kanan dan bagian kiri. Siapapun yang ada di kiri dia dikali, berapapun juga yang ada di kanan dia dikali. Betul, Jason. Sama rumusnya kayak tadi. Aurel, betul. Jadi rumusnya adalah yang ini bebannya. Kita pakai W boleh, FB boleh, ya Adeline betul. FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Yang ini yang tidak diketahui sekarang, Alexis. Sekarang cari yang FB-nya berapa. Kebalik. Titik-titik kali 2 sama dengan 100 kali 5. Oke, betul, Kennedy. Benar, Alexis. Ya, Sianil.
Jadi berapa hasilnya? $250, good. Oke, sudah benar semua. Sekarang Miss kembali. Seperti soal yang tadi ini dapatnya berapa ya? 40 ya? 360 dikali 2 dibagi 180 sama dengan FK. Berarti FK-nya adalah 40 Newton nih FK. Yang ini FK 40 Newton. Nah, sekarang Miss mau tanya, cari yang ini. Berapa nilai KM-nya? KM-nya rumusnya ada 2. Boleh pakai ini atau boleh pakai yang L. Boleh pakai LKLB, boleh dipakai FB, FK. Kennedy benar. Alexis betul. Jason salah. Adele kurang betul depannya, belakangnya yang salah. Aurel betul. Oke, sehingga dia kalau misalkan kalian mau pakai yang F, FB-nya 360 dibagi dengan 40, ini sama dengan 9. Kalau kalian mau pakai yang ini juga bisa, LK-nya 180 dibagi dengan LB-nya 20, dia juga dapatnya adalah 9. Sehingga sama dengan yang Miss katakan tadi, kalau kalian mau cari keuntungan mekanis, boleh pakai FB per FK atau LK per LB. Segampang makainya. Untuk keuntungan mekanis dia tidak ada satuan, sehingga dia ini artinya adalah 9 kali lebih menguntungkan manusia. Itu maksudnya. Jason tidak ada satuannya ya. Adele nolnya dihilangkan ya nak ya. Jadi 9 aja. Oke. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan untuk yang pengungkit? Atau jungkat-jungkit? Atau tuas? Kalau dia modelnya begitu, rasanya kalian dulu waktu PAUD atau TK pernah bermain jungkat-jungkit ya. Jadi dia termasuk ke salah satu jenis pesawat sederhana. Nah, kemudian kalau tidak ada pertanyaan, Miss lanjutkan untuk yang nomor 2. Setelah ada tuas, kita masuk ke yang namanya bidang miring. Ini rumusnya, nanti misalkan bahas sebelum kita masuk ke rumus, coba sebutkan dulu apa saja benda-benda di sekitar kalian yang memiliki bentuk bidang miring. Ada apa saja yang berbentuk bidang miring?
Terus apa lagi? Ada penggaris, ada tangga. Lagi? Ada pisau. Skrup. Oke. Jadi ini adalah contoh-contoh dari bidang miring. Papan perosotan. Ada tangga. Ujung pisau, bentuknya miring. Kemudian ada skrup. Ada kapak. Jadi semakin meruncing begitu dia. Nah, untuk di bidang miring, kalau jalan, kalau misalkan jalan di bukit atau di bedugul, di puncak, berkelok-kelok, apakah itu termasuk ke bidang miring? Apakah itu termasuk mempermudah kerja manusia? Lebih baik jalannya berkelok-kelok atau jalan naikannya terjal? Yang mana lebih baik? Yang berkelok-kelok atau yang lebih terjal bidang miringnya? Oke, kenapa? Kenapa yang berkelok-kelok lebih baik? Capsoknya jebol, saya dulu nggak ada teman untuk jungkat-jungkit. Berarti sendiri dong Alexis mainnya. Sendiri mainnya, oke. Ya, sesuatu jalan itu dibuat berkelok-kelok adalah untuk memperpendek jarak sehingga dan memperkecil usaha, memperkecil gaya. Kalau naikannya terlalu terjal, itu dia membutuhkan usaha yang lebih besar, ya, dibandingkan yang berkelok-kelok. Oke, itu dulu contohnya sampai di sini dulu. Nanti misalkan lebih lanjut akan jelaskan rumusnya. Jadi ini contohnya untuk yang bidang miring. Ada yang ingin ditanyakan? Pas? Oke. Kalau sudah, mari kita akhiri pembelajaran untuk hari ini. Miss minta untuk Alfi. Alfi? Ya, Miss. Ya, pimpin doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran yang Kau berikan pada hari ini. Terima kasih kami sudah mempelajarinya dengan baik agar kami selalu mengingatnya dalam hal apapun. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Selamat mengikuti pelajaran selanjutnya dan selamat pagi. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi sama Miss ya. Kita pelajaran bahasa Bali hari ini. Bisa dengar suara Miss? Kalau bisa, kalau tolong direspon dengan jempolnya dulu. Suara Miss jelas, nggak ada putus-putusnya kan? Oke, berarti sudah didengar dengan jelas. Ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang aksara Bali. Nah, nanti Miss mau share whiteboard-nya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat dengan jelas, tolong direspon ya. Kalau misalnya tidak, kasih tahu Miss. Miss tetap ingatkan bagi yang belum mengumpul tugas, tugasnya dikumpulkan. Jangan sampai tidak nanti ya. Selalu Miss ingatkan. Yang merasa belum mengumpul, dikumpulkan dulu. Nanti biar tidak ada tunggakan banyak nanti. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang penggunaan lelenge dan rerepe. Saya harap kalian nggak lupa itu karena baru minggu lalu, baru seminggu. Sekarang misalkan lanjutkan lagi dengan aturan baru, aksaranya baru nih, yaitu rangkepan wianjana, ence dan ence. Oke, Miss pakai whiteboard-nya saja ya. Oke, tunggu dulu. Disiapkan buku catatannya. Pensil, bolpen, dilengkapi. Digabung dengan yang minggu lalu, silahkan agar lebih lengkap catatannya ya.
Hari ini kita akan belajar tentang rangkepan wianjana. Nah, rangkepan wianjananya di sini itu ada dua. Yaitu yang pertama adalah enje. Enje, kalau ditulis dengan aksara Bali seperti ini. Na dan gantungan ja. Ya, enje ini nanti kalau misalnya dalam kata dia akan berubah menjadi nye, je. Nah, makanya ada istilah enje berubah menjadi nye, je. Nanti n-nya selalu dia berubah menjadi nya, gantungan ja. Ya, enje dan nyeje. Ketika kalian dalam kalimat bertemu dengan rangkepan ini, enja dan nyeja ini, maka n-nya ini harus diganti dengan nya. Ya, selalu. Contoh, banjar. Anje. Maka n-nya ini jangan seperti ini nulis. Jangan ditulis na, tapi tulisnya. Ya, jadi banyejar. Banjar. Agak kurang bagus sih nye ya. Diulang deh. Nah, banjar. Tulis ba, n-nya ini, nah rangkapan enje ini berubah jadi nyeje. Maka ne berubah jadi nye. Ditulislah nye dan je. Banjar, surangnya ada di atas. Banjar. Ya. Lalu ada panja. Panja. Ditulisnya biasa dia. Pa, nye, panjake. Panjake. Biar dipanja untuk menghilangkan vokal di akhir kata atau akhir kalimat juga bisa, maka digunakanlah adag-adag. Panja. Ek, mati dia. Kalau tidak ada adag-adag, panjake itu jadinya. Nah, inilah rangkapan enje dan nyeje. Oke, sampai di sini bisa dimengerti walaupun tidak banyak ya, sedikit juga boleh. Nah, nanti setelah Miss menjelaskan ini, Miss akan kasih kalian tugas menyalin aksara Bali 4 kalimat. Tugasnya itu harus kalian kerjakan sekarang juga, 30 menit. Setelah selesai, difoto dan dikirim ke emailnya Miss. Emailnya nanti Miss kirim alamatnya di chat. Ya, jadi kalau misalnya tidak sempat mengirimnya jam ini, setelah selesai pelajaran bahasa Bali, kalian bisa menunggu sampai selesai semua mapel. Mungkin jam 1 atau jam 2 dikirim boleh. Jadi Miss tunggu sampai malam. Ya, itu dia. Nanti Miss kasih kalian 4 soal. Dikerjakan langsung, Miss kasih 30 menit. Setelah selesai difoto. Nanti kan tinggal dikirim aja. Nah, kenapa seperti itu? Agar ketika kalian tidak mengerti, Miss bisa langsung menjelaskan di sini. Kalau Miss kasih kalian tugas, kerjakan di rumah. Tugasnya sudah numpuk, tidak mengerti, nah itu kesulitan tersendiri untuk kalian. Jadi, Miss kasih kalian tugas, dikerjakan sekarang, tidak mengerti, tanya ke Miss. Miss, cara menulis ini bagaimana? Jadi Miss bisa mengarahkan. Nanti setelah selesai kan tinggal difoto, terus dikirim aja deh. Gampang jadinya kan ya. Tidak ribet jadi kalian nanti. Nah, Miss juga ingin menginformasikan anak-anak sambil kalian mencatat ini. Miss infokan, minggu depan Miss akan ambil nilai untuk ulangan harian. Ulangan harian pertama kita di KD ini. Ya. Materinya adalah Pidarte dan aksara Bali. Aksara Balinya ya ini. Lelenge, rerepe, rangkepan enje dan rangkepan ence nanti lagi satu. Ya. Bentuk soal adalah pilihan ganda. Sistematika ulangan sama seperti ini. Miss kasih kalian pertanyaan, dikerjakan sekarang.
di jam pelajaran bahasa Bali. Selesai, foto dan langsung kirim ke emailnya Miss. Nah, itu cara-caranya Miss sekarang untuk menerima ulangan ataupun tugasnya kalian. Ya. Jadi kalau ada tugas, kita akan kerjakan seperti itu. Kalau Miss lepas kalian mengerjakan sendiri, banyak yang nggak ngerti. Terutama bahasa dan aksaranya. Oke? Seperti ini kan lebih ringan ya. Jadi kalau misalnya dikerjakan langsung Miss yang ngasih tahu kalian. Nah, itu untuk ulangan. Minggu depan. Miss sudah kasih tahu dari sekarang, minggu depan kita ulangan. Pilihan ganda. 20 soal. Oke? Sudah jelas? Nah, kalau sudah Miss lanjutkan sekarang. Yang kedua, enca. Sama seperti enja, ditulis na dulu. Gantungan ca, lihat cara menulis gantungan ca. Tulis dulu seperti ini, u, tarik ke dalam, bawa keluar. Enca. Dia jadi nyece. Nyece. Tulis nye, gantungan ce. Nah, seperti ini. Kalau gantungan ja seperti G, gantungan ca itu U yang ditarik ke dalam. Ya, setiap kalian ketemu NC, mau NCA, NCU, NCI, N-nya ini harus diganti dengan nya. Ya, itu ada perubahan. Contoh, pancing. Maka menjadi pa, nye, pancing. Seperti ini. Terus ada buncing. Tulis seperti biasa. Oh, saya tulis seperti biasa ya. Buncing. Bu, N-nya jadi nye. Buncing. Nah, seperti ini. Bu, nye, gantungan ce, ulu dan eng. Buncing. Oke, bis tulis lebih jelas ya. Pancing. Pa, nya, gantungan ca dan ing. Pancing. Jadi N-nya ini berubah jadi nya. Selalu. Kalau ketemu N dan C, N dan J, N-nya jadi nya. Ya, buncing. Nah, Miss tulis lebih jelas lagi. Nah, N-nya jadi, N-nya dia jadi nye. Bun, cing. Seperti itu. Ya, ini enje, ini ence, sama. Enje, jadi nyeje. En-nya berubah jadi nye. Yang lainnya tetap. Ence, nyece. En-nya berubah jadi nye. Yang lainnya tetap. Ya. Nah, ini dia. Ini adalah rangkapan wianjana enje dan nyece. Enje dan ence maksudnya. Penggunaannya seperti ini. Kalau kalian ketemu ini dan ini, nah, NC, NJ itu N-nya jadi nya. Dimanapun itu. Kalau dia satu kata, tetap ganti dengan nya. Sudah? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan di sini? Silakan. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita coba latihan, soal latihan sekarang.
biar tidak habis waktunya nanti. Kalau mau bertanya biar bisa bertanya ke Miss ya. Kerjakan di buku tulis, buku tugas, kertas HVS boleh. Kerjakan serapi mungkin, sebersih mungkin. Usahakan pakai pensil, karena kalau pensil salah bisa kalian hapus. Jadi kalau pakai pulpen itu stipu berulang kali kotor jadinya. Miss meriksanya menggunakan foto yang kalian kirim dari email. Jadi kadang ngeblur, kadang tulisannya tidak jelas. Nah itu bingung nanti ngasih nilai ya. Jadi Miss minta usahakan pakai pensil biar bersih dia. Tulis serapi mungkin, jangan sampai kayak cakar ayam biar bisa Miss baca ya. Rapi, gede-gede boleh lah, yang penting bisa dibaca. Nanti di foto yang jelas, jangan ngeblur. Diperiksa lagi sebelum dikirim ya anak-anak ya. Nah, kalau untuk ini tidak ada di buku, ini pelajaran tambahan, materi tambahan. Nanti biasanya di aksara Bali ada keluar seperti ini. Kalian nanti bingung. Jadi Miss jelaskan sekarang. Ketika ada soalnya nanti kalian tidak bingung lagi. Oh Miss Lia udah pernah menjelaskan ini. Oh ini caranya, ini jawabannya. Nah karena di buku tidak dijelaskan ya. Jadi silahkan kalian catat dulu rangkapan wianjana ence dan ence ini. Baru kerjakan latihannya. Dikerjakan latihannya sekarang. Selesaikan sekarang dan dikirim. Hari ini Miss minta ya, sampai malam Miss tunggu. Soalnya ada 4. Ingat, kalau misalnya Miss nulis ada apostrof di atasnya, berarti suaranya E. E itu pakai taleng. Kalau tidak pakai pepet. Tulis dulu soal, 4-4-nya di bawahnya baru tulis aksara Balinya. Oke, kerjakan di buku tulis boleh, kerjakan di buku kertas HVS boleh. Nah, yang penting nanti pas ngirimnya bukunya buku yang rapi. Tulisannya juga rapi ya. Silahkan mulai dikerjakan. Waktunya 30 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan Miss jelaskan. Dengan jelas akan Miss jelaskan biar kalian ngerti ya. Di sini ada gabungan rangkapan wianjana, penggunaan lelenge dan repe juga. Jadi catatannya yang kemarin-kemarin, jangan lupa dirapikan. Nah, sudah. Silahkan dikerjakan.
Ya yang nomor 2 ini sok dia. Sok panjangnya subuh maulat. Kalau E ada garis di atasnya itu dia suaranya E tetap pakai taleng. Kalau tidak ada E suaranya E. Jadi pakai pepet ya. Ya, ini tugasnya Miss campur penggunaan lelengar repo, enje dan ence. Jadi biar kalian ingat ya. Kalau E ada koma di atas itu pakai taleng. Kalau tidak ada koma di atas pakai pepet. Nih. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Lelengar reponya kalian udah nyatat ke minggu lalu ya? Masih ingat kan bentuk lelengar sama bentuk repo? Lelengar itu bentuknya seperti ini. Kalau dia ada la plus pepet. Nah, repo ini bentuknya seperti ini. Ra plus pepet. Itu. Pepet. Bentuk pepet seperti ini. Pepet itu di atas dia. Nah, seperti ini. Kalau taleng dia di depan. Titik-titik ini ada aksara artinya ya nak ya. Kalau ini di atas aksara, ini depan aksara. Ini suaranya E, ini suaranya E. Nah, begitu. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo. Mumpung ada miss-nya yang bisa ditanyain nih, ngejelasin langsung. Cecak ditaruhnya di atas. Cecak di atas. Nah, di atas aksara dia. Kalau misalnya dia ada temennya, ada si ulu, cecak, nah itu bersebelahan dempet. Jangan sampai jauh jaraknya. Oke. Oh ya, Miss lupa ngirim nama email ya. liarupini@gmail.com.
Ya, bisa dikirim dari sekarang kalau sudah selesai, boleh. Miss tunggu sampai malam, nanti sore dikirim juga boleh. Ya. Oh ya, Miss di sini sudah ada ini nggak? Miss ada ngirim kalian tabel aksara Bali nggak? Minggu lalu, Miss lupa loh. Nah, ini lelenge, ini rerepe. Oh iya, udah. Pakai lelenge. Ya, kalau le ada pepetnya pakai lelenge. Lemari, lelima lelenge pakai. Cukup 4 soal aja kok. Takutnya nanti kalian kekurangan waktu dan lain-lain. Nah, 4 soal silahkan dikerjakan, diperiksa lagi. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Waktunya masih banyak kok. Masih 30 menit lagi. Kalau maulat itu ditulisnya maulat, bukan mayulat. Ya, mau. Oke, anak-anak temennya udah ada yang respon nih minggu lalu, Miss udah ada yang ngirimin tabel aksara. Nah, kalian yang lain udah ada ini nggak? Udah bisa download nggak tabel aksaranya? Yang lainnya? Selain Jason, nah Jason bilang udah. Belum ya? Oke, karena Jasonnya udah punya minggu lalu, udah bisa download mungkin dia. Jadi Jason, Miss minta tolong ya, tolong di-share ke teman-temannya tabel aksara Balinya. Tolong di-share ke teman-temannya Jason ya. Terima kasih Jason. Ini juga coba nih lagi. Bisa nggak anak-anak yang lain nih? Nanti kalau misalnya ada tugas bahasa Bali dengan tentang aksara, jadi kalian bisa nanti ambil dari sini. Ya, siapapun anak-anak yang bisa download, tolong di-share ke teman-temannya ya. Di grup lebih bagus. Jadi semuanya dapat, semuanya bisa download. Ambil dari grup. Oke, silahkan dikerjakan. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Oh, yang nomor 2 itu sok. Tulisannya kurang jelas ya. Miss ulang deh. Kasihan kalian tulisannya Miss. Sok ini sok ya. Nah, udah jelas.
Oke, soknya itu jangan ditulis ada gadag ya. Soknya ini di gempel atau digantung aksara yang mengikuti setelahnya. Sok panjang pa ini yang digempel dia. Ya, gempelan pa. Ada gempelan, ada gantungan. Nah, ini bentuk gempelan. Kalau pa, bentuk gempelannya seperti ini. Ini ada aksara artinya di depannya. Ditempel dengan ini. Itu pa. Kalau sa, ini juga bentuk gempelan. Ini ada aksara, di bawah aksara kasih suku, baru tempel dengan ini. Ini sa, yang di atasnya pa. Jadi sok panjang ini, sok, pa ini yang ditempel di ke. Nih, seperti itu. Silahkan dikerjakan. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ya, aksara yang untuk le, ini le. Ini re. Ini le, ini re. Ya. Oke, ngenang. Ngenang itu pakai cecak. Kalau dia di akhir kata ada eng, itu bisa pakai cecak. Karena fokusnya si cecak itu adalah kata, bukan kalimat. Ya, jadi eng itu bisa kalian pakai di akhir kata meskipun dia masih dalam kalimat. Jadi jangan digantung.
Kalau buat he, itu kalian tulis saja bisa dikit ini nih. Nah, kalau buat he, kalian tulis ha isi kaleng. Ya, he. Kalau buat a isi suku. Ini u. Ini e atau he atau e. U atau hu. Sama i, o juga seperti itu. Silahkan. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, so-nya itu pakai gantungan ya, kayak gempelan maksudnya. Pel-nya ini yang ditempel sama sikel. Oke, Jeremy Joseph sudah kirim tugas. Nah, yang lainnya silahkan dikerjakan dulu kalau sudah baru dikirimnya. Diperiksa lagi tugasnya baik-baik.
Oke, ulangannya minggu depan tanggal berapa jadi minggu depan ya? Tanggal 7. Iya, tanggal 7 minggu depan. Ya, hari Senin tanggal 7 minggu depan ya ulangannya ya. Materinya campur dari Pidarta sampai Aksara Bali. Ya Pidarta iya, Aksara Bali juga ya. Jadi campur dia, oke? Yang lain ada yang ingin tanyakan? Ingat ulangannya minggu depan materinya Aksara Bali dan juga Pidarta. Kumpulnya ke emailnya Miss, difoto dengan jelas ya, jangan ngeblur, dikirim ke liarupini@gmail.com. Kayak udah Miss share ya tadi itu. Udah Miss ulang lagi share-nya. Setelah ngirim, dikonfirm ke Miss ya. Baru satu yang mengkonfirmasi, yang lainnya silahkan dikerjakan dulu. Marerese. Enggak, tulis saja. Re-nya ada repel. Marerese dinatahe. Nah, marerese dinatahe, K-nya itu kan dia tidak ada vokal, konsonan mati. Yang digantung itu adalah de. Dinatahe itu turunkan da-nya di bawah K, K-nya tetap tulis di atas. Yang digantung adalah yang setelah si K. Marerese dinatahe. Di-nya ini, de-nya buat gantungan di bawah K, di atasnya kasih ulu. Di. Oke, Yesan juga sudah ngirim. Ya, yang lainnya yang belum selesai dikerjakan dulu. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Waktunya masih 15 menit kok, masih banyak. Pelan-pelan saja. Ngererese itu jangan pakai ra dan pepet ya, pakai rerepel. Rerepel itu pe yang ada s di bawahnya. Mis kan sudah tulis di bawahnya ini. Ada la plus pepet. Kalau re plus pepet itu pakai rerepel. Sudah? Yang ini yang di bawah ini. Ya, yang ini lelenge, yang di bawahnya ini rerepel. Ya, jangan pakai re dan pepet. Ini sudah kasih tahu wanti-wanti minggu lalu, re tidak boleh dipepet, le juga tidak boleh dipepet. Le pepet ganti dengan lelenge, re pepet ganti dengan rerepe. Ya.
Ya, re-repe-nya 2 kali kalau di re-resik. Re-resik, berarti 2 re-repe dia di sana. Sudah? Ada lagi? Silahkan. Angela, tugas yang mana? Yang baru ini, nulis aksara Balinya. Atau tugas yang waktu ini tuh? Kalau yang tugas 1 dan tugas 2 sudah masuk kok ke Miss tugasnya Angela. Nah yang ini, Miss nanti sekalian malam baru Miss cek di email. Oke, yang penting sudah terkirim, nanti malam Miss langsung cek di email. Biar sekalian Miss ngeceknya 3 kelas ya. Kalau ada yang belum masuk, ya Miss infokan nanti wali kelasnya. Oke? Oke. Ada lagi silahkan yang ingin bertanya? Reponya tidak usah pakai pepet lagi. Oh, setiap aksara re itu enggak. Kalau le dan pepet itu lelenge. Kalau re dan pepet itu baru repe. Ya. Ini ada 2 di bawah yang Miss lingkari itu. Le pepet. Nah, pakai lelenge. Yang kayak angka 2 Bali. Kalau re ketemu pepet, pakai repe. Yang aksara pe ada S di bawahnya itu. Jadi kalau setiap ketemu itu, ganti pakai lelenge atau repe. Tidak boleh pakai pepet pokoknya le dan re itu. Oke, thank you yang sudah ngirim. Yang belum ya dilanjutkan dulu. Ya ngelahnya itu pakai bisah. Di akhir kata dia pakai bisah. Walaupun dalam kalimat karena fokusnya adalah kata. Silahkan ada lagi yang mau bertanya. Ya pertanyaannya bagus-bagus nih. Jadi kalian nggak bingung lagi kalau misalnya buat tugas. Karena langsung kita bahas-bahas ya.
Ya, kalau bagian yang pintu itu, sukunya itu ada di gantungan ta. Jadi kalian tulis pa, ulu, pi, ne, pin, gantungan ta, di bawahnya kasih suku kecil, pintu. Nomornya usahakan pakai aksara Bali. Ya, kalau kalian hafal usahakan pakai aksara Bali nomornya. H-nya pakai bisah, ya. H-nya pakai bisah, pintunya N, T-nya yang digantung di bawah na. Oke, angka 3 Bali ya. Angka 3 Bali jadi gini. Ini 3, ini 4, empat, 5, 6. Ini 3. Ini angka 2. Ini angka 1. 6, 7, 8, 9, 10-nya angka 1 dan 0. Sudah, ada lagi? Waktunya masih 5 menit lagi. Sudah, waktunya masih 5 menit lagi. Kalau sudah selesai, silahkan difoto dulu. Kalau bisa dikirim sekarang. Kalau tidak, Miss tunggu sampai nanti malam. Ya. Ada lagi yang bertanya untuk penggunaan aksara Balinya?
Diingat ya, minggu depan kita ulangan. Jangan lupa persiapkan dirinya. Pelajari Pidato dan Aksara Bali. Soalnya pilihan ganda 20 soal. Ya, sistemnya sama seperti ini. Dikerjakan, selesai, dikirim. Agar tidak ada tunggakan-tunggakan lagi. Kalau misalnya Miss lepas, pasti ditunggak nanti tugasnya. Kennedy, oke sudah, terima kasih. Yang lainnya waktunya sudah mau habis? Sudah? Oke, waktunya sudah habis. Yang belum silahkan dilanjutkan dulu. Kalau sudah langsung difoto dan dikirim ke emailnya Miss ya. Oke, hari ini kita sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya dengan ulangan harian sesuai dengan perjanjian ya. Jangan lupa Miss tunggu sampai malam ini tugasnya. Sekalian Miss cek nanti. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Semoga sehat selalu. Sampai Halo anak-anakku kelas 8C. Apa kabar kalian semuanya? Miss Yeni harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anakku, jumpa lagi dengan Miss Yani di siang hari ini dalam pelajaran Miss agama dan budi pekerti. Halo Ridas. Saya di mana, Halo Miss? Wulan. Halo Tania. Hai semua. Beri action thumbs up. Bisa dengarkan suara Miss Yani? Iya, terima kasih Jeremy, Trisi, Alicia, Adele, Aurel, Angel, Kade Alfi, Gilang, Oke, Edo, Gabriela, Jason, terima kasih anak-anak. Masih semangat ya walaupun jam terakhir di siang hari ini. Ya, anak-anak siapkan Alkitab dan juga buku panduan agama dan budi pekerti. Sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran hari ini? Kita akan mengawalinya dengan doa. Oke, Aurel pimpin kita dalam doa. Silakan, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mulai pelajaran agama. Tuhan berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ya. Amin. Amin. Terima kasih Aurel sudah berdoa untuk kita semua. Ya, baik anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai pengharapan. Iya, hari ini kita lanjutkan pengharapan di dalam Kristus. Ya. Oke, judulnya pengharapan dalam Kristus ya. Pengharapan di dalam Kristus. Iya, ada dua dasar pengharapan Kristiani. Mengapa seseorang, ya, seorang Kristen berpengharapan kepada Yesus? Mengapa kita berpengharapan, memiliki pengharapan? Ternyata ada dasarnya. Dasar pengharapan Kristiani itu ada dua. Yang pertama adalah janji Allah. Yang kedua, Allah adalah kekal. Karena adanya janji Allah dan karena adanya Allah yang kekal, inilah yang merupakan dasar dari pengharapan Kristiani. Kita akan membahasnya satu persatu ya anak-anakku.
Yang pertama, mengenai janji Allah. Kata janji, seringkali kita mudah sekali mengucapkannya. Ya, seringkali tanpa kita sadari, kita cepat sekali mengatakan, "Oke, aku berjanji." Contoh, hal yang sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan, dalam saat liburan, di hari Sabtu, wah, hari pembelajaran tuh sudah berlalu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah belajar ya. Sekarang hari Sabtu, kita mau liburan. Apa yang dilakukan? Biasanya anak-anak akan janjian sama temennya ya. Entah itu dengan teman sekelasnya, entah itu dengan teman satu grade ya. Contohnya saja kelas 7. Mungkin sesama kelas 7A atau antar kelas 7A, 7B, 7C. Atau dengan teman-temannya yang dahulu satu sekolah SD. Kemudian SMP-nya berbeda sekolahnya, terus janjian. Kan liburan, kita jumpa, ayo kita ketemuan. Akhirnya mengadakan janji. Oh iya deh, aku janji. Janji ya, bener ya. Ya, ketemuan ya. Mau ketemuan di mana? Ketemuan di mall ya. Oke, ketemuan di mall. Siapa aja yang ikut? Kira-kira ada 15 anak yang ikut. Wah, jalan-jalan rame-rame. Janjian jam berapa? Aku bisa jam 3 sore. Sebagian besar dari mereka sepakat jam 3 sore. Janji ya, beneran ya? Oke, janji. Kata janji itu mulai terucap. Kemudian, hari Sabtu tiba, dari pagi sudah bersiap-siap, apa ya, aku mau pakai baju apa ya, aku mau bawa apa ya, perlengkapannya apa ya, mulai dipikirkan. Aku bawa uang berapa ya, mau beli apa aja ya, jadi mulai dipikirkan. Mau mengisi liburan saat itu dengan teman-teman. Karena libur dan tugas-tugas sudah selesai, jadi ingin sekali bermain bersama teman-teman. Diadakanlah janji bersama teman-teman. Pada akhirnya sampailah di siang hari, mulai mempersiapkan diri, mulai makan siang, mulai mandi, dan mengenakan pakaian yang sudah direncanakan. Oke, silakan nak. Iya. Kemudian apa yang terjadi? Karena janjiannya jam 3, 1,5 jam sebelumnya sudah siap untuk berangkat dari rumah. Walaupun saat itu perjalanan dari rumah menuju ke mall 30 menit. Ya, tapi karena janjiannya adalah jam 3 sore, takutnya kena macet dan lain sebagainya. Kemudian berangkatlah menuju ke tempat tujuan, yaitu yang sudah janjian ya, pergi ke mall gitu. Dalam perjalanan, oh ternyata lancar sekali. Pada akhirnya sampai di pukul 3 kurang 10 menit. Nah, masih ada waktu 10 menit untuk menunggu teman-teman. Kemudian sudah sampai di mall, dilihat, oh udah ketemu sama teman-teman. Jadinya kan 15 orang nih. Ternyata sudah pukul 3 sore, masih ada seorang teman yang belum hadir. Apa yang dilakukan? Oh ini udah jam 3, gimana nih? Ayo kita WA. Di WA ternyata baru centang 1. Mungkin dia nggak online, ditelepon. Aduh kok nggak bisa ya? Mungkin dia nggak online, telepon lagi. Akhirnya diangkat. Kamu di mana nih? Oh, udah mau nyampe dalam perjalanan. Sorry ya, lagi macet. Nah, karena sudah memberikan alasan lagi macet dan saat itu masih pukul 3 sore, kalian masih bisa menerimanya. Walaupun saat itu janjian jam 3, tapi karena keadaan saat itu sedang macet, kalian masih bisa menerimanya. Kemudian ditunggu, yang lain-lainnya sudah menunggu, sampai pada akhirnya 30 menit berlalu, lama ya. Kemudian telepon lagi, hai kamu ada di mana?
Sudah 30 menit berlalu, kenapa belum sampai juga? Apa yang terjadi? Dia mulai mengatakan, kayaknya aku batal deh, nggak jadi. Kok nggak jadi? Soalnya benar-benar macet dan kendaraan tidak bisa lewat. Ya udah, kalian main aja deh. Kalian semuanya silahkan jalan-jalan di mall. Aku nggak bisa ya. Nah, pada saat itu terasa tidak nyaman. Karena apa? Pasti kecewa. Karena apa? Ada teman yang sudah ingkar janji. Walaupun pada saat itu ada kendala yang dihadapi. Tetapi tetap rasa kecewa itu ada. Ya, jadi mulailah kalian bersungut-sungut karena apa? Teman sudah ingkar janji. Kok batal? Gak seru kalau gak ada dia. Gak seru kalau gak ngumpul sama dia. Terasa ada yang beda, terasa ada yang kurang. Teman-teman tidak lengkap, mulai mengalami kekecewaan. Apalagi pada saat itu yang janji adalah sahabat. Teman yang paling dekat. Pasti saat itu kecewa. Dan pada akhirnya tidak ingin pergi jalan-jalan. Pengennya pulang karena udah kecewa. Ya. Tetapi beda dengan Allah kita. Janji Allah kita iya dan amin. Janji Allah dikokohkan dengan sumpah atas dirinya sendiri. Kalau seseorang berjanji, misalnya janji jual beli tanah, pasti ada materainya, ada perjanjian hitam di atas putih. Kemudian mendatangkan notaris, ada saksinya, kemudian ada materainya. Yang lebih mengokohkan lagi perjanjian tersebut, ada pasal-pasal di dalamnya. Apabila terjadi pelanggaran, maka ada konsekuensi yang harus dilakukan, yang harus diterima. Janji Allah dikokohkan dengan sumpah atas dirinya sendiri. Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Itulah yang menguatkan janji Allah. Allah tidak main-main. Apabila Allah berjanji, apapun yang terjadi, apapun kendala yang dihadapi, janji itu tetap terlaksana. Janji itu tetap ditepati. Seperti halnya contoh yang sudah seringkali kita dengarkan, bagaimana Allah berjanji kepada Abraham. Walaupun Abraham di dalam masa tuanya, dia merindukan seorang anak yang tidak memungkinkan dia akan memperoleh seorang anak karena sudah tua. Tetapi Allah berjanji, Allah memberikan anak perjanjian tersebut kepada Abraham yang adalah Ishak. Walaupun saat itu Abraham dan juga Sarah berpikiran sepertinya tidak mungkin. Tetapi Abraham tetap setia. Abraham tetap percaya. Walaupun saat itu Sarah memberikan Hagar kepada Abraham supaya keturunan diperoleh dari Hagar. Tetapi apa yang terjadi? Kalaupun kesalahan itu terjadi, Allah tetap menepati janjinya. Allah mengatakan keturunannya Abraham diterima dari Sarah, bukan dari Hagar. Apa yang terjadi? Kalaupun toh saat itu terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh Sarah, ya, dan lahirlah anak-anak dari Hagar. Tetapi Allah tidak mengingkari janjinya. Allah mengatakan keturunan yang akan banyak seperti bintang di langit. Maka saat itu Allah menepati janjinya. Akhirnya Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Ishak inilah yang merupakan anak perjanjian yang Allah janjikan kepada Abraham. Kemudian janji Allah itu bersifat ganda. Allah berjanji kepada Abraham dan kepada keturunan-keturunan Abraham. Dan sampai akhirnya kepada kita orang-orang yang percaya. Janji itu adalah firman Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan selalu menepati janji dan tidak pernah berubah. Orang beriman dapat menaruh harapan karena janji Allah yang teguh.
kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang percaya kepada janji Allah, kita berpegang teguh bahwa Allah kita selalu menepati janjinya. Janji Allah adalah firman yang tidak pernah berubah. Janji Allah dikokohkan dengan sumpah atas dirinya sendiri. Kalaupun manusia berjanji tidak menepati janjinya karena banyak alasan yang mungkin masuk akal, tetapi berbeda dengan Allah kita yang telah berjanji, dikokohkan janjinya dengan sumpah atas dirinya sendiri. Kalaupun saat orang menikah, sepasang kekasih menikah, akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi suami istri, di situ ada janji pernikahan yang harus ditepati sampai kematian memisahkan, yang harus ditepati seumur hidupnya. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada yang mengingkari janji tersebut dan akhirnya memberikan surat perceraian. Berbeda dengan Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janji, karena janji Allah dikokohkan dengan sumpah atas dirinya sendiri. Inilah yang menjadi dasar pengharapan Kristiani, yaitu janji Allah. Janji Allah yang teguh, yang tidak pernah berubah, sehingga orang yang percaya kepadanya selalu menaruh pengharapan kepadanya. Yang kedua, dasar pengharapan kekristenan adalah Allah adalah kekal. Yang kedua, Allah adalah kekal. Allah adalah kekal. Kasih-Nya, rencananya, kehendaknya, keadilannya tidak pernah berubah oleh apapun. Tidak ada satupun dalam diri Allah yang dapat berubah. Kita mengenal Allah kita adalah kasih. Bukan Allah memiliki kasih, tapi Allah adalah kasih. Dia adalah kasih. Karena kasih-Nya kepada manusia, ya, besar sekali kasih-Nya kepada manusia, ya, kita pun beroleh selamat. Kalau kita perhatikan, pada awal manusia pertama diciptakan, manusia pertama bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena pada saat itu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama bisa merasakan hubungan yang karib dengan Allah. Tapi apa yang terjadi? Karena manusia mengambil keputusan, ternyata keputusannya itu salah. Mengambil keputusan untuk tidak taat kepada Allah. Apakah kasih Allah berubah? Mungkin kita beranggapan seperti ini. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah akan berkata, aku tidak mengasihi manusia lagi karena dia sudah berdosa, karena dia sudah berpaling, karena dia sudah tidak taat. Tidak. Kasih Allah tidak berubah, karena Allah adalah kekal. Allah tetap mengasihi manusia, bukan mengasihi dosa manusia, bukan mengasihi dosa yang sudah dilakukan oleh manusia, tapi Allah mengasihi manusia. Jadi kasih Allah tidak pernah berubah, dan Allah pun memiliki rencana yang ajaib, rencana yang luar biasa. Rencananya ini tidak pernah berubah. Kehendaknya tidak pernah berubah. Allah mengatakan upah dosa adalah maut, kematian kekal. Dan itu pun tidak berubah. Penghukuman dosa itu terjadi. Setiap dosa dilakukan pasti ada konsekuensinya, pasti ada penghukuman. Kasih Allah tidak pernah berubah, keadilan Allah pun tidak pernah berubah. Lalu bagaimana? Manusia kan sudah berdosa, berarti harus dihukum. Bagaimana dengan kasih? Apakah bisa berjalan dengan seimbang antara kasih dan juga penghukuman Allah?
Tentu saja bisa, karena Allah tidak berubah. Apa yang dilakukan Allah? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah rencana Allah yang tidak pernah berubah. Keadilan Allah yang tidak pernah berubah oleh apapun. Kehendak Allah yang tidak pernah berubah oleh apapun. Kasih Allah yang tidak pernah berubah oleh apapun. Rencana Allah yang tidak pernah berubah oleh apapun. Rencana Allah tetap dijalankan. Kalaupun manusia saat itu sedang berdosa, sedang melakukan dosa, sudah melakukan dosa dan sedang melakukan dosa, kasih Allah itu tetap tercurah. Keadilan Allah pun tetap ditegakkan. Pada saat itu Allah mengambil rupa manusia, yaitu mengambil rupa Yesus Kristus, datang ke dunia ini dan menggantikan manusia untuk menerima penghukuman. Yesus yang tidak berdosa ditimpakan penghukuman yang karena dosa-dosa kita. Keadilan Allah pun tetap dijalankan. Dikatakan upah dosa ialah maut. Kematian pun diterima olehnya karena apa? Karena Allah mengasihi manusia. Pada saat Yesus melaksanakan penghukuman yang harus dia terima karena kasih Allah ini, maka keadilan Allah pun terlaksana. Ya, kasih Allah pun terlaksana, memberikan hidup yang kekal melalui Yesus Kristus kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Karena inilah dikatakan Allah tidak pernah berubah, Allah adalah kekal. Kasihnya, rencananya, kehendaknya, keadilannya tidak pernah berubah oleh apapun. Tidak ada satupun dalam diri Allah yang dapat berubah karena Allah adalah kekal. Inilah yang menjadi dasar pengharapan Kristiani. Ada dua dasar pengharapan Kristiani. Yang pertama apa? Janji Allah. Yang kedua, Allah adalah kekal. Ini yang menjadi dasar pengharapan Kristiani. Nah, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Janji Allah adalah kekekalan setelah kedatangannya yang kedua kalinya. Hidup yang kekal hanya diberikan kepada setiap orang yang percaya, beriman, dan menaruh pengharapannya kepada Kristus. Jadi kekekalan itu, keselamatan kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Pengharapan Kristen di dalam Kristus adalah pengharapan yang bernilai kekekalan. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan, kita menjadi siswa SMP Tunas Daud. Pasti ada syaratnya untuk menjadi siswa SMP Tunas Daud. Apakah syaratnya? Pertama harus mendaftar dulu untuk sekolah di Tunas Daud. Ya, kemudian dilihat usianya. Kalau usianya sudah cukup, memang untuk anak-anak SMP bisa mendaftar di Tunas Daud. Kemudian ada ijazahnya, kelulusannya sudah lulus, syaratnya harus sudah lulus SD. Ya. Kemudian persyaratan yang lain lagi, pada saat sudah diterima di sekolah Tunas Daud, harus menggunakan seragam yang sudah ditetapkan oleh Tunas Daud. Inilah yang menunjukkan identitas syarat. Ya, kalian tidak bisa pada saat kalian tidak menggunakan seragam Tunas Daud, misalnya kalian pergi ke suatu tempat dan mengatakan, oh saya loh siswa Tunas Daud. Kemudian yang lain, oh ya benarkah? Apa yang membuktikannya? Orang-orang tidak akan mengenal. Tetapi pada saat menggunakan seragam Tunas Daud, dilihat label nama dan juga ada label untuk nama sekolah. Oh iya, kamu anak Tunas Daud. Coba lihat kartu pelajarnya. Nah, dilihat lagi kartu pelajarnya. Oh iya, terdaftar sebagai siswa Tunas Daud. Nah, itu adalah persyaratan yang menunjukkan identitas. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Nah, itu yang menunjukkan identitas.
Kalau ada suatu pemeriksaan, kemudian dilihat kamu warga negara mana, dilihat KTP-nya. Oh, ternyata warga negara Indonesia. Nah, untuk menerima kerajaan Allah, menerima hidup yang kekal, menerima keselamatan, persyaratannya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang percaya, beriman, dan menaruh pengharapannya kepada Kristus, kepada Yesus Kristus, dia memperoleh hidup yang kekal. Tidak bisa kita mengatakan, aku loh mendapatkan kehidupan yang kekal. Apa syaratnya? Sudahkah kau terima? Kalau belum, kita tidak bisa menerima hidup yang kekal tersebut. Tetapi apabila kita merespon pemberian Allah yang adalah anugerah tersebut, hidup yang kekal ada di dalam Yesus Kristus, kita menerimanya dengan iman percaya kita, menaruh pengharapan kepada Dia. Itulah yang menunjukkan identitas kita. Jadi syaratnya hanya ada, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Mengenai pengharapan, kita selalu ingat kita harus bertekun dalam pengharapan. Semua orang telah berbuat dosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua orang berdosa, walaupun kehidupannya sangat saleh. Tetapi dia pernah melakukan dosa. Jadi tidak ada orang yang tidak berdosa, semua orang berdosa. Misiani juga orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Dosa telah menempatkan orang berdosa pada penghukuman. Tetapi ketika orang berdosa menghadap Allah, justru Allah memberikan kasih karunia sehingga kita mendapatkan pengampunan. Pada saat Misiani yang berdosa ini menghadap Allah, meminta pengampunan Allah, mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi, justru Allah memberikan kasih karunia kepada Misiani sehingga Misiani mendapat pengampunan. Pengharapan Kristen ada karena kasih karunia Allah yang dinikmati dalam ketekunan kepada Allah karena ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ada satu contoh, ada seorang yang sudah hidup dalam dunia narkoba. Oh, bagaimana ini? Saya pecandu narkoba. Sudah bertahun-tahun saya terikat dengan narkoba. Kalau saya selalu ingin mengkonsumsi narkoba, saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Akhirnya saya sudah menyusahkan orang tua saya. Semua uang saku saya belanjakan untuk membeli narkoba. Pada akhirnya saya pakai narkoba itu sampai habis dan uang saya habis. Gigi saya sampai keropos karena pengaruh obat-obat tersebut, karena pengaruh narkoba tersebut. Apa yang terjadi? Sesudah mengecewakan orang tua saya jual semua mobilnya, saya jual sepeda motornya, saya jual semua harta benda, semua saya jual. Dan pada akhirnya orang tua saya bangkrut, pada akhirnya orang tua saya tidak memiliki pekerjaan lagi, pada akhirnya dipecat. Pada akhirnya hidup sangat-sangat sengsara karena saya. Semua sudah saya jual, habis. Apa yang terjadi? Karena sudah habis, saya mulai mencuri ke tetangga sebelah. Saya mulai mencuri barang berharga mereka sampai pada akhirnya saya dilaporkan ke polisi dan masuk penjara. Berkali-kali keluar masuk penjara dan melakukan hal yang sama. Karena tidak bisa terlepas dari ikatan narkoba ini. Apakah ada pengharapan buat saya? Dan setiap orang bertemu dengan saya, tatapan matanya seolah-olah membenci saya dan mengatakan saya adalah sampah masyarakat. Apakah masih ada kasih karunia itu buat saya? Kata si pecandu narkoba ini. Ya, tentu saja ada. Ketika pecandu narkoba ini mulai mengambil keputusan, oh, saya mau terlepas dari narkoba ini. Hentikan semuanya. Saya harus terapi. Saya harus melatih diri saya, walaupun awalnya sulit.
Mulailah dia berlutut, dia mengatakan, Tuhan ampuni saya. Ampuni masa lalu saya. Saya mau melihat masa depan yang penuh dengan harapan karena Engkau mengasihi saya. Saya mau bertekun di dalam Engkau Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Dia mulai berharap, walaupun pada saat itu masih jatuh bangun, dan dia berusaha, dia yakin pengharapan itu ada. Apa yang dialami kalau dari pribadi tersebut sudah mengambil keputusan dan dia menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya kepadanya. Tapi kalau seandainya dari pribadi tersebut tidak mengambil keputusan, walaupun orang-orang di lingkungan sekitarnya selalu mengingatkan dia, ayo kamu bertobat, ayo kamu terima Yesus, ayo kamu harus lepaskan dirimu dari ikatan narkoba, ayo menjadi anak yang saleh, ayo segera lakukan, waktunya sudah dekat, sebentar lagi hari penghakiman, sebentar lagi kamu bisa mati, setelah mati kamu kemana? Tapi kalau dari dalam diri orang tersebut, pribadi tersebut tidak mau mengambil keputusan menerima Yesus, maka keselamatan itu tidak akan diterimanya. Lain halnya, dari dalam diri sendiri mau menerima, mengambil keputusan saya mau, dia pasti beroleh selamat. Kalaupun banyak pencobaan yang datang, walaupun pada saatnya dia selalu jatuh bangun, tetapi ada pengharapan di dalam Yesus. Ya nak, silakan. Yang mau izin ke toilet, cepat kembali ya. Silakan. Tetapi apabila dari pribadi tersebut mengambil keputusan, dia pasti beroleh selamat. Dia sudah menerima anugerah keselamatan tersebut. Apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita, apapun suku bangsa kita, ya, apapun agama kita, Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan cari adalah pribadi kita yang mau menerima Dia sebagai juru selamat. Itu yang Tuhan cari. Kalaupun ada 100 domba dan hanya satu yang terhilang, gembala pasti mencari yang satu terhilang tersebut. Yang tersesat itu yang dicari oleh gembala. Karena apa? Yang tersesat itu perlu pertolongan. Sama halnya dengan kita, sebesar apapun dosa kita, kalau kita mengambil keputusan memohon ampun di hadapan Tuhan dan bertobat dari kesalahan kita, dan kita minta anugerah keselamatan daripada Tuhan, kita pasti diselamatkan. Berhentilah untuk melakukan kesalahan di masa lalu dan lupakanlah masa lalu itu. Mulai melihat dan fokus pada masa depan kita yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya anak-anak, ingat selalu bertekun di dalam pengharapan. Ingat dasar pengharapan Kristen adalah yang pertama, janji Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Karena janji Allah dikukuhkan oleh sumpah atas dirinya. Kemudian yang kedua, Allah adalah kekal. Kasih-Nya, anugerah-Nya, kesetiaannya, keadilannya, rencananya tidak pernah berubah. Karena Allah tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Allah tetap sama, tidak pernah berubah. Letakkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Baik, demikian penjelasan dari Miss Diani mengenai materi hari ini. Pengharapan di dalam Yesus Kristus. Baik anak-anak, ada tugas buat kalian untuk proyek ya. Perhatikan untuk tugasnya.
Kalian bisa lihat buku paketnya di halaman 28. Oke, tapi sebelumnya Miss Yani mau bertanya, adakah anak-anakku kelas 8C yang bertanya mengenai materi hari ini? Tidak ada? Untuk materi hari ini, Miss Diani sudah upload di TD Smart ya anak-anak. Apabila kalian memerlukan PowerPoint-nya bisa diunduh dari TD Smart. Kemudian untuk proyek hari ini juga Miss Diani sudah upload di TD Smart. Kalian bisa juga melihatnya di TD Smart ya. Miss Diani akan jelaskan mengenai proyek kalian. Oke, perhatikan. Ya. Mengenai tugas proyek ini adalah tugas perorangan yang kalian lakukan sendiri ya. Nama proyeknya adalah pengharapanku. Kalian bisa lihat di halaman yang 28. Oke. Halaman 28 yang ada di buku panduan yang sudah kalian miliki, buku agama dan budi pekerti ya. Nah, mengenai tugasnya, tugas proyek yang kalian buat, pikirkanlah simbol yang cocok untuk pengharapanmu. Menurut kalian, pengharapan masa depanmu, simbol yang cocok itu simbol yang mana ya? Di sini pernah tampilkan simbol pengharapan itu, tampilkan gambar sauh atau jangkar. Karena ada ayatnya, pengharapan adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa, yang sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, itu contoh. Nah, kalian pikirkan ide kalian mengenai pengharapanmu di masa depan. Simbol apa sih yang cocok? Kemudian kalian siapkan buku gambar. Buku gambar dan alat tulis serta perlengkapan yang diperlukan untuk menggambar simbol tersebut. Kalian warnai ya. Gambarlah dan warnai simbol pengharapan yang sudah kalian siapkan tersebut ya. Untuk warnanya boleh kalian menggunakan spidol untuk mewarnainya atau cat warna khusus untuk gambar. Silakan, atau boleh juga dengan krayon. Silakan kalian berkreasi. Ya, buatlah semenarik mungkin. Miss Yani minta kalian gambar sendiri. Untuk mau melihat desainnya boleh kalian lihat, boleh lihat dulu ya. Kalian boleh browsing, silahkan. Tetapi kalian harus menggambarnya sendiri. Oke? Jelas ya? Bisa dipahami ya Jeremy? Boleh. Untuk desainnya boleh dilihat-lihat dulu. Browsing dulu silahkan. Tapi gambar sendiri ya. Untuk tugas proyeknya ini digambar sendiri, jangan kopas. Oke, digambar sendiri, diwarnain sendiri ya. Baik, kemudian sebentar. Kemudian presentasikan simbol pengharapanmu itu. Presentasinya pada hari Senin, pada tanggal 7 September 2020 dengan durasi waktunya maksimal 1 menit. Maksimal ya anak-anak ya, jangan lebih dari 1 menit. Maksimal 1 menit. Kalian presentasikan mengenai simbol kalian. Itu simbol apa namanya, mengapa memilih simbol tersebut, alasannya apa. Lihat dari warnanya juga, mengapa pilihan warnanya seperti itu. Kalian jelaskan mengenai simbol pengharapanmu di masa depan, untuk masa depanmu. Ya, presentasi maksimal 1 menit. Melalui Zoom meeting ini di hari Senin nanti ya. Jadi Miss Yani harapkan pada saat kalian presentasi diaktifkan untuk kamera dan juga mikrofonnya. Maksimal 1 menit. Ya, maksimal itu udah maksimal anak-anak. Boleh nggak Miss kurang dari 1 menit? Boleh, asalkan yang dijelaskan itu poin yang penting. Jangan sampai penjelasanmu tidak sesuai dengan gambarnya. Ya, bisa dipahami anak-anakku? Bisa ya. Nah, waktunya 1 minggu anak-anak untuk kalian boleh menyelesaikannya. Dikumpulkan dulu idenya apa, kalian boleh pikirkan untuk simbol yang paling tepat.
untuk masa depan kalian. Kemudian mulailah mendesainnya, mulailah menggambarnya di kertas gambar, ya. Kemudian beri warna, ya, diwarnai. Kemudian kalian siapkan untuk presentasi. Di hari Senin nanti kalian perlihatkan gambarmu sendiri, kemudian kalian presentasikan. Jelas ya? Oke, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan ke Miss Yani di kolom chat ini ya. Tidak anak-anak, presentasi. Bukan dikumpulkan, tapi dipresentasikan. Miss Yani ingin mendengarkan suara kalian juga, ingin melihat penampilan kalian saat presentasi, itu juga akan Miss Yani nilai. Ya, oke, bisa dipahami? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Yani ingin menampilkan beberapa contoh saja, ya. Kalian tidak harus sama dengan yang Miss Yani contohkan ini, nggak harus membuat hal yang sama seperti yang Miss Yani contohkan. Contoh simbol pengharapan, yang pertama jangkar, yang merupakan simbol pengharapan. Iya nak, silakan. Kemudian yang kedua adalah pelangi. Pelangi ini juga bisa dikatakan sebagai simbol pengharapan. Palma, simbol pengharapan, kehidupan, dan berkat. Nah kalau diperhatikan, nah ini adalah gambar untuk jangkar ya, yang sudah pernah kita lihat bersama-sama saat pembelajaran mengenai pengharapan dari Ibrani ya. Di situ ada disebutkan pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah ini merupakan simbol pengharapan. Mengapa dikatakan sebagai simbol pengharapan? Karena pada saat jangkar ini mulai dilabuhkan, maka kapal laut itu tidak akan tergoyahkan oleh gelombang yang ada di lautan. Sama halnya dengan pengharapan kita. Kita yang berpengharapan kepada Tuhan, pengharapan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Sehingga kita tidak digoyahkan oleh gelombang pencobaan yang ada di dunia ini. Karena mata kita selalu tertuju kepada Yesus Kristus. Pengharapan inilah yang membuat kita tidak putus asa dalam menghadapi pencobaan. Nah, seperti itu contohnya ya. Contoh dari penjelasan Miss Yani. Kalian boleh mencantumkan ayat juga bisa untuk melengkapi presentasimu. Kemudian contoh yang kedua ini ya, pelangi merupakan simbol pengharapan akan janji Allah. Ya, masih ingat dalam kisah kehidupan, kisah nyata yang dialami oleh Nabi Nuh? Saat Nabi Nuh membuat bahtera, mempersiapkan diri dengan membuat bahtera karena Tuhan mengatakan akan ada air bah. Dan setelah air bah itu surut, maka Allah menampakkan busurnya di langit, yaitu pelangi ini, yang merupakan janji Allah. Allah berjanji tidak akan ada lagi air bah seperti pada zaman Nuh. Ya, jadi pada saat kita melihat hujan, saat hujan itu berhenti dan ada cahaya di langit, maka akan tampak busur Allah, yaitu pelangi. Pelangi inilah yang merupakan simbol pengharapan. Kita berharap kepada janji Allah. Janji Allah yang mengatakan bahwasanya dengan adanya busur ini akan mengingat bahwa tidak akan ada lagi air bah yang terjadi seperti yang sudah terjadi pada zaman Nuh. Oke, itu ada beberapa penjelasannya ya. Kalian bisa sampaikan dengan kalimatmu sendiri. Kemudian, contoh yang lain. Nah ini adalah daun palma. Ini anak-anak, daun palma. Daun palma merupakan simbol pengharapan. Pada saat Tuhan Yesus
menaiki keledai, ya, mengendarai keledai. Di sanalah banyak orang yang mengeluh-elukan Yesus adalah Raja, sambil menunjukkan daun palma. Nah, inilah tanda dari pengharapan umat manusia yang mengharapkan datangnya Mesias, yang mengharapkan datangnya Raja. Pada saat itu Tuhan Yesus menaiki keledai dan dielu-elukan sebagai Raja. Dialah Raja, Yesuslah Raja. Dengan melambaikan daun palma. Sehingga daun palma ini merupakan simbol dari pengharapan. Baik anak-anak, demikian beberapa contoh ya yang sudah Miss ini tampilkan. Nanti kalian memikirkan sendiri simbol yang akan kalian gambarkan, yang akan kalian warnai, yang akan kalian presentasikan, yang merupakan lambang dari pengharapanmu di masa depan. Jelas ya anak-anak ya? Oh ya, ini ada pertanyaan Miss, gambarnya satu aja nak. Simbolnya satu aja ya. Oke, kalau kalian ingin membuatnya lebih dari satu, ada di dalam satu gambar, itu juga boleh. Nanti kalian jelaskan. Harus berhubungan ya, gambarnya satu dengan yang lain itu. Ya, oke ya. Boleh nak. Ini ada yang chat Miss Yani, private check. Ya, silakan dari Jason. Iya, Jason boleh. Di sini nggak sebutkan ya yang simbol yang sudah kamu sebutkan ya nak ya, supaya teman-teman yang lain bisa mengambil contoh yang lain. Boleh Jason, silahkan. Nanti dijelaskan melalui presentasimu ya nak ya. Gambarnya di buku gambar itu hanya ada gambar yang sudah diwarnai, tidak usah memberi keterangan. Keterangannya berupa kata-kata nanti yang kalian sampaikan melalui presentasi. Ya, jadi di dalam buku gambar itu hanya ada gambar saja yang sudah kalian warnai. Oke? Ada lagi pertanyaan? Iya. Dari Adel, iya bisa nak, nanti dijelaskan ya saat presentasi mengapa memilih simbol tersebut. Oke, boleh. Ada lagi? Boleh private chat kalau ingin bertanya. Sudah cukup? Sudah jelas? Tulis ayat bisa. Menggunakan dasar ayat Alkitab boleh nak untuk melengkapinya. Ya, silahkan Jason. Ada lagi? Tidak ada? Ingat ya, Senin depan dipresentasikan ya nak ya, jangan sampai lupa. Miss Yani beri waktu 1 minggu untuk kalian mempersiapkannya. Jadi Miss Yani harap kalian tidak mengulur-ulur waktu supaya tugas-tugasmu tidak numpuk. Karena pada saat tugas-tugas itu numpuk, kalian akan kewalahan. Aduh ini udah deadline-nya besok, bagaimana ini? Sudah jam 10 malam, nah bingung kan? Jadi Miss Yani harapkan kalian bisa membagi waktu dengan baik ya. Kalau gurunya sudah memberikan, kalau Miss Yani sudah memberikan waktu 1 minggu, kalian boleh mencicil mengerjakannya ya. Jangan sampai sudah dekat-dekat harinya. Misalkan untuk saat ini Miss Yani umumkan hari Senin kalian presentasi. Kalian jam 10 malam di hari Minggu baru kalian mau menyiapkan. Tentu saja kalian akan capek. Ya, oke, pergunakan waktu sebaik-baiknya supaya tugas-tugasmu tidak numpuk. Dikerjakan pada kertas gambar ya, Edo ya. Oke, di kertas gambar ya nak ya. Oke, sudah jelas? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa anak-anakku kelas 8C. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Biar kami meletakkan pengharapan kami sepenuhnya ke dalam Yesus.
Biar kami beriman kepada Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya hidup yang kekal ada di dalam Yesus Kristus. Kami mau menerima anugerah tersebut ya Tuhan. Kami mau tetap berharap kepadamu sehingga hidup kami tidak diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan ini. Biar kami tetap berharap, biar kami tetap kuat. Biar kami tidak putus asa. Karena itu tuntun kami senantiasa oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang menerangi setiap langkah-langkah kami. Biar kami meneladani tokoh-tokoh Alkitab yang sudah berharap kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Engkau sudah menyertai kami untuk pembelajaran sepanjang hari ini. Biar Engkau selalu memberikan hikmat, pengertian, kepintaran, kebijaksanaan bagi kami dan juga pengurapan-Mu bagi kami. Kalaupun usia kami masih muda, kami masih remaja, tapi kami tetap yakin dan percaya Engkau bisa memakai kami untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau bisa menggunakan kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Miss Yani harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran agama dan budi pekerti di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. God bless you. Bye-bye.